Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi tentang data berkelompok. Sebelum kita memulai belajar, alangkah baiknya kita menyaksikan video berikut ini terlebih dahulu. Selamat menyaksikan. Our world is becoming increasingly data-rich and data-dependent. But statistics goes beyond a batting average or shots on goal. In fact, everything is becoming quantitative, with data that is not just in numbers, but numbers that carry information. For example, medical teams design experiments to analyze the complex data they produce in order to search for improved medical treatments and ensure that current medical treatments stay safe and reliable. There are numbers on the abundance and locations of plants and animals, as well as the spread of pollution and the effect that each has on each other. There are numbers used to determine the future of many industries, based on the efficiency with which their goods and services are produced and delivered. Census 2010 was the most recent, full-scale data collection of the U.S. population. But the federal government uses and finds statistics every day, such as the unemployment rate, exports and imports, and crime rates. You, in fact, play a huge role in statistics and become affected by them every day. What you watch on TV influences what kinds of programs are running and what kinds of programs are going to be made. Your shopping trends, whether they are present or not, influences new locations of malls and shopping centers. Your daily commute to work is kept on record to learn what roads are priorities to maintain. These decisions and improvements are made on data and not guesswork. With the growth of data use comes a growing need for those to interpret it. We call these people statisticians, and they produce data, analyze that data to make their meaning clear, and draw practical conclusions from that data. The demand for statisticians is high and continues to grow significantly. In fact, a statistical study has expected that 4.4 million jobs will be created around the world for statisticians by 2015, with 1.9 million of these in the US alone. If you like numbers, look into a statistician career. Statisticians work in many fields, such as education, marketing, psychology, sports, health, and manufacturing. They enjoy good pay and high job satisfaction. Statisticians improve society and in general make the world a better place. All of the numbers in the world follow patterns, oftentimes very complex patterns. But these patterns give statisticians the ability to predict the future. Now what would you do if you could predict the future? Nah, bagaimana videonya tadi? Apakah seru? Pasti seru dong. Nah, dari video tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa statistika itu perannya sangatlah penting. Contohnya dalam bidang ekonomi, pemerintahan, kesehatan, psikologi, dan masih banyak lagi. Bentuk-bentuknya berupa bagaimana cara kita mengukur tingkat pengangguran di dalam suatu negara. Kemudian, bagaimana cara kita mengukur banyaknya pekerja setiap tahunnya di suatu tempat. Dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, langsung saja kita memulai belajar tentang statistika untuk data kelompok. Bagian 5. Materi selanjutnya yaitu tentang simpangan rata-rata. Bagaimana cara mencari simpangan rata-rata jika diketahui data kelompok. Nah, di sini ada rumus XD sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, FI dikalikan dengan XI min X bar dimutlakin dibagi dengan sigma FI dengan XD-nya simpangan rata-rata, FI-nya frekuensi ke I, XI-nya nilai titik tengah kelas interval ke I, X bar-nya rata-rata, dan I-nya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Tergantung banyaknya kelas. Nah, untuk lebih memahami tentang simpangan rata-rata, berikut ini terdapat contoh soal. Nah, di sini diketahui data berat badan siswa dalam kilogram, tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, yang pertama, seperti biasa, kita cari dulu XI-nya. XI. Caranya, batas bawah masing-masing kelas ditambah batas atas masing-masing kelas dibagi dengan 2. Yang ini nanti 37. Kemudian ini 42. Kemudian ini 47.
Kemudian 50 sampai 54 itu 52. Kemudian 55 sampai 59 itu 57. Dan yang terakhir 62. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan mencari XI min X barnya. Nah, kemarin sudah ditemukan pada video-video sebelumnya tentang rata-rata. Nah, rata-rata dari tabel ini adalah X bar sama dengan 47,25. Nah, nanti kita cari XI min X bar untuk masing-masing kelas, sehingga nanti diperoleh hasilnya sebagai berikut ini. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan mencari mutlaknya dari XI min X bar, yaitu min 10,25 jika dimutlakkan jadi positif 10,25. Kemudian ini jadi 5,25. Kemudian yang min 0,25 0,25. Nah, ini 4,75. Kemudian yang di sini 9,75. Dan yang terakhir 14,75. Nah, sekarang kita akan cari FI dikalikan XI min X bar. Nah, nanti akan diperoleh hasil seperti berikut ini. Seperti ini. Kemudian kita akan mencari jumlah dari FI dikalikan XI min X bar dimutlakin, yaitu sigma FI dikalikan XI min X bar dimutlakin sama dengan 41 ditambah 57,75 ditambah 3 ditambah 33,25 ditambah 39 ditambah dengan 29,5. Nanti hasilnya adalah 203,5. Nah, sigma FI XI min X bar dimutlakinya itu sama dengan 203,5, sedangkan jumlah frekuensi seluruhnya 40. Sehingga nanti rumus simpangan rata-ratanya yaitu XD sama dengan sigma FI kalikan dengan XI min X bar dimutlakin dibagi dengan sigma FI-nya. Kemudian kita masukin 203,5 dibagi dengan 40. Maka hasilnya adalah 5,0875. Kemudian kita cek apakah jawabannya sama. Ya, ternyata jawabannya sama. Di sini XD-nya 5,0875. Lanjut ke contoh soal 2. Di sini diberikan data berupa histogram, tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, sama seperti sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu tabelnya, sehingga akan terbentuk seperti berikut ini.
seperti berikut ini. Di sini diketahui nilainya 63 sampai 67, frekuensinya 3 sama ya. Kemudian 68 sampai 72 frekuensinya 5 ya sama, dan seterusnya sampai pada saat X-nya 90, F-nya 5, yaitu 88 sampai 92 nilainya. Nah, kemudian kita akan mencari nilai Xi min X bar-nya. Nah, di sini sudah diketahui juga bahwa X bar-nya dari data tersebut adalah sama dengan 78,625. Nah, maka nanti kita kurangkan masing-masing Xi-nya dengan X bar-nya 78,625. Sehingga hasilnya seperti berikut ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita carikan mutlak dari masing-masing Xi min X bar-nya. Nah, min 13,625 jika dimutlakkan maka hasilnya adalah 13,625. Kemudian min 8,625 jadinya 8,625. Kemudian min 3,625 jadinya 3,625. Kemudian 1,375 jadinya 1,375. Kemudian 6,375 sama 6,375. Dan yang terakhir 11,375 sama 11,375. Nah, sekarang masing-masing dari Xi min X bar dimutlakinya ini kalikan dengan frekuensi masing-masing, sehingga diperoleh hasilnya seperti berikut ini. Nah, nanti kalau dijumlahkan, maka nanti jadi sigma Fi kali Xi min X bar dimutlakin, yaitu 240,5. Jumlah frekuensinya 40, sehingga XD-nya sama dengan 240,5 dibagi dengan 40. Sama dengan 6,0125. Seperti ini. Kita cek apakah jawabannya sama. Ya, ternyata jawabannya sama. Di sini XD-nya 6,0125. Nah, mungkin sekian untuk materi tentang simpangan rata-rata. Materi selanjutnya yaitu tentang ragam. Bagaimana cara mencari ragam jika diketahui data kelompok? Nah, di sini terdapat rumus S kuadrat sama dengan sigma dari Fi dikali Xi min X bar dikuadratin dibagi dengan sigma Fi. Dengan S kuadrat ragam, Fi-nya frekuensi ke I, Xi-nya nilai titik tengah kelas interval ke I, X bar-nya rata-rata, dan I-nya sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N buah kelas. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, kita lanjut dulu ke materi selanjutnya, yaitu tentang simpangan baku. Nah, bagaimana cara mencari simpangan baku jika diketahui data kelompok? Nah, rumus simpangan baku sendiri adalah akar kuadrat dari ragam, yaitu akar dari sigma Fi dikali Xi min X bar dikuadratin dibagi dengan sigma Fi-nya. Nah, untuk lebih memahami tentang ragam dan simpangan baku, berikut ini terdapat contoh soal. Berikut ini adalah data berat badan dari 40 siswa dalam kilogram, tentukan ragam dan simpangan bakunya. Nah, dari video sebelumnya juga sudah ditemukan X bar-nya. Ini sama dengan
47,25. Nah, sama seperti cara mencari simpangan rata-rata, kita cari dulu XI-nya. Yaitu 37, 42, 47, 52, ini 57, dan ini 62. Nah, kemudian kita cari XI min X barnya. Nah, nanti akan diperoleh seperti berikut ini. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari XI min X bar dikuadratin untuk masing-masing kelas. Nah, nanti akan diperoleh seperti berikut ini. Ya, seperti ini. Sekarang kita kalikan dengan frekuensinya masing-masing, yaitu Fi kalikan dengan Xi min X bar yang sudah dikuadratin. Nanti hasilnya adalah sebagai berikut ini. Nah, seperti berikut ini. Sekarang kita tentukan jumlah dari Fi kali Xi min X bar kuadratnya, sehingga nanti sigma dari Fi kalikan dengan Xi min X bar dikuadratin, yaitu sama dengan 1697,75. Nah, tadi kan sudah diketahui sigma Fi dikalikan Xi min X bar dikuadratin itu hasilnya adalah 1697,75 dan sigma Fi-nya 40. Sehingga ragamnya yaitu S kuadrat itu sama dengan sigma dari Fi kalikan dengan Xi min X bar dikuadratin dibagi dengan sigma Fi. Itu sama dengan 1697,75 bagi dengan 40. Sehingga hasil akhirnya adalah 42,44375. Nah, kemudian kita akan cari simpangan bakunya. Rumus simpangan baku sendiri adalah akar dari ragam, yaitu akar dari S kuadrat. Sama dengan akar dari 42,44375. Ya, seperti ini. Kita cek apakah jawabannya sama. Ya, ternyata jawabannya sama. Di sini ragamnya 42,44375. Sedangkan simpan bakunya akar dari 42,44375. Nah, lanjut ke contoh soal kedua. Untuk contoh soal keduanya, di sini diberikan data berupa histogram, tentukan ragam dan simpangan bakunya.
Nah, cara gimana? Kita bentuk terlebih dahulu menjadi bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, di sini sudah diketahui nilainya 63 sampai 67, 68 sampai 72 dan seterusnya sampai 88 sampai 92. FI-nya 3, 5, 10, 9, 8, 5. XI-nya juga 65, 70 dan seterusnya sampai 90 dan XI min X bar-nya sudah diketahui pada pembahasan sebelumnya. Di contoh soal kedua tentang simpangan rata-rata. Nah, sekarang kita akan mencari XI min X bar yang sudah dikuadratkan. Nah, nanti hasilnya menjadi seperti berikut ini. Ya, seperti ini. Min 13,625 dikuadratin jadinya 185,640625. Min 8,625 dikuadratin jadinya 74,39625 dan seterusnya sampai 11,375 dikuadratin jadinya 129,390625. Sekarang kita kalikan dengan frekuensi masing-masing sehingga diperoleh hasilnya seperti berikut ini. Ya, seperti ini. Kemudian kita jumlahkan sehingga nanti sigma Fi kalikan dengan Xi min X bar kuadrat sama dengan 2049,375. Kemudian diketahui juga sigma dari Fi sama dengan 40. Nah, sehingga jadinya ragamnya yaitu S kuadrat sama dengan 2049,375 dibagi dengan 40. Hasilnya adalah 51,234. Nah, ini ragamnya. Nah, sekarang kita akan cari simpangan bakunya, yaitu akar dari ragam, sehingga nanti jadinya akar 51,234. Nah, seperti ini. Kita cek apakah jawabannya sama. Ya, ternyata jawabannya sama. Di sini ragamnya 51,234 dan simpangan bakunya akar dari 51,234. Nah, mungkin sekian untuk materi tentang ragam dan simpangan baku. Ya, untuk materi tentang data kelompok sudah cukup sampai di sini. Berdasarkan apa yang sudah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa untuk mencari simpangan rata-rata, rumusnya adalah XD sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, Fi dikalikan dengan Xi min X bar yang sudah dimutlakin dibagi dengan sigma Fi-nya. Nah, pertama cari dulu rata-ratanya dengan menggunakan rumus rata-rata data kelompok yang sudah dibahas di video-video sebelumnya. Nah, kemudian tentang ragam, rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, Fi dikali Xi min X bar yang dikuadratin per sigma Fi. Sedangkan simpangan baku rumusnya adalah S sama dengan akar dari ragam atau akar dari S kuadrat. Nah, sebelum kita tutup, berikut ini terdapat latihan soal, mohon untuk dikerjakan dan akan dibahas di video selanjutnya. Nah, untuk latihan soalnya, soal pertama, di sini diketahui data berat badan dari 40 siswa dalam kilogram. Buatlah histogram, poligon, dan ogive dari data di atas. Kemudian untuk soal kedua, di sini diberikan data berupa histogram. Sama tentukan rata-rata, gunakan cara konvensional dan cara sandi. Kemudian cari modusnya, median, kuartil, simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan bakunya. Nah, sekian untuk materi tentang data kelompok. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video tentang data kelompok dari video kelima
sampai video ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan apabila ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.